kata adad, hitungan. Al-adad, angka, hitungan. Jadi al-idah ini kalau diartikan itu dia ini sama artinya al-ihsa, 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 hitungan artinya, hitungan. Kalau ini kan al-adad, angka-angka, ya kan? Yang bagi yang pernah kuliah di Aliyah itu minimal tahu kan? Wahid, al-adad, ya kan? Al-adad, angka. Kita belajar tentang menghitung. Wahid, ya kan? Ya kan? Nah, itu secara bahasa. Tariful lugah, tariful istilah. Iddah itu adalah masa waktu menunggu seseorang untuk bisa dinikahi kembali setelah dia bercerai. Itu dia. Jadi kita berbicara tentang janda. Astagfirullah. Apa tadi masa waktu menunggu? Nanti dia datang dia dapat rekrut seseorang. Apa tadi Pak? Janganlah kau minta. Jangan terlalu ribut. Masa untuk menunggu seorang wanita yang telah cerai, ya kan? Jangan tentang siapa yang cerai, suaminya pasti, ya kan? Lagi dalam kurung janda, ya, untuk bisa dinikahi kembali, ya. Ini namanya babul janda. Dulu ini saya pernah ajar juga begini toh. Saya setengah mati menjelaskan karena ada salah satu mahasiswa saya janda. Dulu pernah sekitar 4 tahun lalu ke 3 tahun lalu kayak masih satu saya 6 tahun lalu kayak saya mengajari, masih satu saya mengajar, ada pesertanya satu janda. Oh, setengah mati saya jelaskan bagaimana nih. Jadi selama saya mengajar dia begini terus itu. Saya tidak menjelaskan bagaimana caranya. Saya jelaskan, saya melukai hatinya. Jadi kan nanti tidak semua pernikahan ini dia bisa sampai di penghujungnya. Perhatikan, tidak semua pernikahan umat manusia itu bisa sampai di penghujungnya. Harapan kita pernikahan ini nanti sampai di surga, ya kan? Tapi ada nanti dia tidak bisa sampai di ujung dia. Berhenti berdasarkan waktu-waktu tertentu dia. Makanya kan ada pantun begini bunyinya. Aku ingin makan terasi, tapi bukan terasi itu. Aku ingin punya kekasih, tetapi bukan kekasih orang. Aku ingin makan terasi, tapi bukan terasi udang. Ada di Facebook saya, jangan cek Facebook saya. Ya. Ini penting itu, jangan sampai yang kau nikahi itu adalah punya orang. Makanya boleh kau punya kekasih, tapi harus kasih jelas punya orang apa bukan tuh. Kalau punya orang jangan. Kalau masih di dalam ruang-ruang kepemilikan orang lain jangan. Rusa-rusa bertanduk dua bersusun 7. Susah-susah kita berdua, orang tua tidak setuju.
Banyak orang sayang kau nikahi, tapi saya sendiri sudah di hati. Ini bukan pelajaran bahasa Indonesia. Ini pelajaran bukti menakahan. Jadi masa idah itu dalam syariat itu penting dia, karena dia menjadi salah satu syariat yang kalau dilanggar, perhatikan, kalau kamu langgar ini nanti, maka pernikahanmu menjadi batal, rusak, pasak, tidak diakui oleh syariat, dosa jadinya. Bolehlah kemudian janda itu menarik hatimu, boleh, tapi tidak boleh kamu melanggar syariat. Apalagi kalau janda itu adalah seseorang yang kau sudah simpan dari lama, ya kan? Jika takut dapat masa gadismu, masa jandamu yang syariatnya. Ada masa iddah yang harus kau kemudian ikuti, taati. Harus ikuti, wajib. Kalau kau langgar, batal pernikahan, batal. Kamu harus sabar meskipun cintamu sudah diubun-ubun. Iya. Sebaliknya juga yang kemudian memang harusnya sudah terputus, ya putuskan karena ada di talak. Talak misalnya kalau sudah tidak saling mencintai. Buat apa kita bersama? Kalau hati kita sudah berjauhan berapa parsak, berapa kilometer yang, ya kan? Sudah bertahun-tahun hati berpisah badan juga. Kan nanti ada juga begini bahasanya. Ada orang begini, ada orang menolak banyak hati, ya kan? Untuk menunggu orang yang tidak punya hati. Repot itu. Makanya nanti anak-anak gadis ini jangan juga terlalu tinggi kau punya standar. Kasih turun standarmu sedikit, kasih rendah supaya pilihan-pilihannya banyak. Ya, kompetisinya seru. Kalau sedikit pesertanya kompetisi itu tidak seru dia. Hambar toh. Maka kalau bisa kasih rendah sedikit tuh maharnya, uang panennya kasih rendah, supaya banyak hati yang bisa masuk. Dan jangan kamu terlalu kaku jadi orang. Kamu menolak banyak hati untuk orang yang tidak punya hati. Iya kan? Kan kasihan kamu nantinya. Kau dapat nanti laki-laki model kayak begitu, hancur kamu, hancur. Nah sekarang kita mulai. Hitung-hitungan. Ada orang yang cerai hidup, ada orang cerai mati. Oke, itu ya. Bagi dua begini supaya anda pahaminya. Cerai hidup, cerai mati. Cerai hidup, cerai mati. Wanita yang dicerai hidup itu kan ada dua jenisnya. Ada yang kemudian dia talaknya raj'i, ada yang bain, ya kan? Bain ini ada yang sugro, ada yang kubro. Cerai hidup yang kemudian dalam kondisi masih raj'i, ini kan sudah cerai. Tidak boleh kau garu-garu ini meskipun itu orang sangat mempesona diri. Tidak boleh kau garu. Kau garu berdosa kau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan ini masih raj'i? Jadi cerai hidup itu tidak boleh kau garu-garu itu. Termasuk nantinya
Kalau orang masih memungkinkan rujuk, tidak boleh kau meminang dengan pinangan-pinangan yang sifatnya hiasan. Kan bisa kau meminang dengan hiasan toh? Alangkah indah bunga tetangga. Gitu kan? Ingin kusuntingnya, kutanam di jambanganku begitu. Habis boleh kau begitu. Kalau dia tidak ada kemungkinan rujuk. Tapi kalau kemungkinan rujuk, tidak boleh dia. Ayat talak rajai itu ada yang kemudian masih haid, ada juga yang tidak haid. Ini kan? Ada yang masih haid, ada juga yang sudah tidak haid. Ini kalau bahasa kerennya ini KW7 alias monopause. Menopause tahu? Tahu. Pajadara kalau orang Buddhis itu. Pajadara. Kalau yang masih berdarah, anak darah, begitu kan? Kalau sudah tidak berdarah, pajadara, begitu kan? Ada juga selain yang menopause itu anak yang belum balik boleh dinikahi. Boleh dinikahi kalau anak belum balik. Dia sudah memayis kayak Aisyah itu dinikahi sama Nabi. Dari 9 tahun dinikahi. Bisa kita kayak main ego-ego dulu itu ya kan? Kita nikah anak 9 tahun, bisa bayangkan toh? Nikah anak 12 tahun SMP toh? Masih main tali tuh anak-anak begitu kita nikahi. Bisa dia cakar kita kalau dia marah ya. Tapi zaman dulu begitu. Ibu saya dinikahi oleh bapak saya umur 12 tahun. Nanti dia bisa, katanya bapak, mama saya itu cerita, nanti dia satu kamar itu umur 15 tahun. Berapa lama dia menunggu bapak saya? 3 tahun. Setiap dia masuk dicakar. Dan bapak saya menikmati saja. Itu adalah pukulan-pukulan yang dinantikan. Ya. Cakaran-cakaran ternyata yang begitu-begituan itu indah juga begitu. Coba. Kalau umur kalian masih bisa begitu. Cuma kan kalau kau sudah tua mau pas sudah tua kau sudahlah, jangan terlalu banyak variasinya. Tuhan. Iya kan, terlalu banyak variasinya. Tapi kalau masih kecil begitu memang seru. Pantas Nabi itu dia bilang nikahilah anak-anak gadis karena seru itu menikahi anak-anak baru anak melampau ke kalau bahasanya ABG sweet 17. Kalau bahasa itu kawakibu atsroba. Dia punya kulit itu masih kenyal-kenyal. Kalau kalian sudah tidak kenyal berarti kalian sudah mau mendekati kawin. Yang begitu-begituan itu biasanya masih kuat berkubur begitu. Aisyah itu berkubur dengan Nabi Aisyah. Berkubur dengan Nabi Aisyah itu di padang pasir berkubur. Kan seru toh? Iya. Cuma kan kalau model-model kayak kalian ini sudah lewat pas sampai itu. Mau kejar-kejaran. Dia kenapa ya kan? Ada yang haid, ada yang kemudian sudah menopause atau belum mendapatkan masa haidnya. Kan belum menopause, masih lama, masih kecil, dia belum fit. Bagi yang kemudian talak satu rajai itu yang haid, maka ayatnya itu surat Al-Baqarah 228 itu. Wal mutalaqatu, dan wanita-wanita yang ditalak yatarabbasna, hendaklah dia kemudian menahan diri, punya malu sedikit. Perhatikan ini, kata Allah. Wal mutalaqatu, perempuan-perempuan yang ditalak, dia cerai hidup dengan suaminya, masih ada kemungkinan untuk rujuk, hendaklah dia menahan
Jangan tidak tahu malu. Punya malu. Menahan diri salah kata guru 3 kali guru. 3 kali guru. Salah kata guru. Jangan tidak punya malu. Kau tinggal diam dulu kalau baru bercerai begitu. Jangan jalan terus baru bercerai. Sudah merah lagi bibirnya. Aduh. Beda kalau gadis. Ya kan? Salah saya ini Qot'i, ini Zonni. Ulama beda pandangan. Syafi'i dia artikan suci, tuhur, suci. Malik dia artikan haid. Abu Hanifah. Saya baca dalam sini saya kembali di sini. Karena kan cerita intinya ini masalah haid. 3 kali haid. 1 Januari haid, 1 Februari haid, anggaplah begitu. 1 Maret haid, 3 kali haid, 1, 2 berarti dia harus menunggu 2 bulan. Setelah sini boleh nih dia suci di sini, boleh nih dia sudah jatuh nih, selesai nih talak 1 raja ini, pindah nih ke talak 2 dia, talak bain sugro. Pindah di situ nih. Berarti kalau dia mau kembali masih bisa kembali suaminya, masih bisa, tapi dengan catatan dia harus akad baru. Makanya pas masih di sini kau mainkan nih. Kesanan, lo pun mau saya kembali sebentar malam. Lo jangan untuk mainkan. Nah, sebenarnya ini hanya kesalahan. Setelah mama, Abi minta maaf. Bapak minta maaf. Kasih tahu kita harus melupakan apa yang telah terjadi dan mengingat berdepan. Iya. Kembalilah kamu bila sekolah kembali lagi dia, ya kan? Kalau tidak, maka hakmu untuk rujuk itu kembali nanti setelah kamu akan nikah baru. Saat terima nikahnya, istri dia dulu kembali nikahnya, tidak seru. Ada hadis bunyi begini, Anna Ummu Habibah kanat tastahadu fasa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah itu dia istihadah itu darah penyakit. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'amaraha antada as-salata ayyama aqra'iha. Maka Nabi memerintahkannya untuk kemudian meninggalkan sholat pada hari kurunya saja haidnya, istihadanya tetap dia sholat. Karena itu darah penyakit. Jadi yang jadikan acuan itu adalah haid. Itu kenapa saya memilih haid situ. Tapi kalau kalian mau memilih maksud Syafi'i tidak apa-apa juga. Cuma kalau lama itu udah bisa. Tahunnya mantap. Bukan kalau kita lagi sudah suka dengan orang, setiap detik itu terasa seperti hari dia. Setiap detik terasa seperti hari, setiap jam itu menyiksa seperti berminggu-minggu dia. Saya pernah merasakan yang kalian rasakan juga begitu. Setiap detiknya itu terasa berhari-hari, setiap menitnya itu terasa berminggu-minggu. Kalau kita jatuh cinta dan kita tidak bisa ketemu kemana ini barangnya, kayak kita mau lawan seluruh dunia. Ya kan? Jangankan hanya Selat Malaka, Selat Samudra Pasifik juga saya seberangi untuk kamu. Ceritanya pas prakteknya mati ternyata baru uang pandai sudah mundur. Ya kan? Banyak orang mundur gara-gara uang pandai. Kalau saya mau sholat tidak boleh, tidak jadi pernikahan itu gara-gara uang pandai. Saya kasih malu memang orang tuanya. Nah, pembunuhan itu. Maksudnya dari mempelai laki-lakinya, membunuh misalnya saya.
Baik. Sekarang pindah ke sebelahnya yang tidak haid. Baik yang belum dapatkan masa haidnya maupun yang sudah menopause, orang-orang tua yang sudah tidak produktif lagi. Jangan bilang lagi, masa diurus lagi tuh. Ada kayak mau nikah. Ada yang mau nikahin di zaman dulu. Di zaman dulu yang begini-begini dia yang begini-begini dia yang jadi nikah Nabi Muhammad. Yang KW-KW begini setengah mati dia urus dirinya kata Nabi Muhammad. Jadi kalau kalian berniat untuk poligami, yang begini-begini banyak pahalanya. Yang kalau cium tangan kanan bawahnya tangan kiri bawah, ya. Dia punya aroma itu. Kalau kalian kan Rexona, apalagi kalau namanya perempuan deodorannya kan. Kalau dia lain dia deodorannya kayak ada akumulasi bau putus-putus dengan minyak ren. Ya, sakit tidak jelas deh. Kalau mau betul-betul ingin masuk kelompok gerakan penyelamatan janda. Gerakan penyelamatan Janda. banyak pahalanya itu. Yang begini yang sudah tidak produktif. Kalau gerakan penyelamatan duda-duda. Duda-duda tidak perlu keselamatan. Jadi begini, kalau duda tidak perlu diselamatkan. Duda itu dia tahu jalannya. Jangan dia tidak duda, punya istri saja. Ya. Otaknya itu sudah bercabang begini. Dia senyum dengan kamu tapi otaknya menjalar kemana lagi bentar ya. Ya kan? Istrinya meninggal. Satu matanya menangis, satu melirik. Siapa lagi yang laki-laki itu sama mati. Makanya saya pribadi nih, saya di pembicaraan tentang tema ini dengan istri saya sampai sekarang tidak kelar-kelar karena istri saya kan mau menuntut tentang kepastian. Bahwa hanya saya satu-satunya begitu. Saya tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak dalam ruang kuasa saya. Itu namanya argumentasi ideologis. Begitu tekniknya. Selalu dia mengatakan sebenarnya saya tidak bisa menjamin tentang masa depan itu Allah yang pegang. Kau minta di sana. Saya tahu begitu istri saya. Dia bilang berarti ada kemungkinan ini. Saya bilang tidak juga begitu. Cuma masalahnya dia meminta sesuatu yang bukan ruang kuasa saya. Hati saya ini bola-balik kan? Tidak bisa saya berkasih kamu kepastian hal-hal yang itu ruang kuasa Allah. Kalau memang Allah menakdirkan saya punya istri lagi, bagaimana caranya kamu lawan? Iya kan? Siapa yang tahu masa depan? Tidak. Hanya selalu saya kasih tahu begini untuk menenangkan hatinya. Saya itu orang yang tidak bisa kemudian bercabang berpikir kalau melakukan sesuatu. Saya terbiasa fokus. Jadi saya agak susah kalau terlalu banyak saya kurus. Saya bukan orang yang memiliki kebiasaan begitu. Nah itu karakter saya bilang. Cuma dia lagi saya punya track record keluarga tuh. Bapakku 4 istrinya. Saudaraku yang pertama 2 istri. Yang kedua 2 istrinya meninggal saat. Yang ketiga 2 istrinya. Yang keempat perempuan almarhumah. Yang kelima ini ini lebih parah ya, pokoknya jangan saya ceritain. Ini playboy cap kampai ini. Dia kan dia ini sekarang dia orang apa? Orang kesehatan. Kau tahu gayanya orang kesehatan toh? Perlantainya minta ampun. Yang paling rapi kalau berpakaian saya ini. Motornya selalunya sudah dibeli, dia racing tidak lagi. Saya bilang, kenapa kopi lagi perbaikin motor baru kembali? Dia bilang, dia rubah semuanya. Selalunya begitu dia ini karakter. Sampai sekarang begitu. Yang ke-6 meninggal. Yang ke-7 saya. Nah, ini ibu saya istri kedua. Istri pertama adalah kakak di sini, laki-laki satu.
Ini sudah 3 istri. Saya punya istri itu kalau dia lihat track record begini dia begini. Saya bilang, kamu harus yakin dengan keyakinan kamu. Kamu baru lihat begini saja kau sudah goyah. Berarti tidak kuat kau punya keyakinan. Lihat di sebelah jomblo-jomblo. Kalau mau lihat jomblo yang keyakinannya bagus itu, yaitu jomblo yang kemudian siap menikah dengan siapa saja yang penting laku. Berarti dia kuat keyakinannya itu. Ya, siapa saja, penting bernafas. Nah itu sudah bagus kalau gitu. Ada teman-teman itu begitu ya. Ada teman begitu menikah. Saya kalau dengan dia tidak bisa saya ceramain tentang bikin nakal langsung saya ini. Ceramain saya. Karena dia lebih tinggi ilmunya dari saya. Dia menikahi orang itu dia. Kalau saya kan kasih tahu saya kan saya istri. Ada kriteriamu, ada ini. Kalau dia tidak, dia minta tolong sama Ustaz carikan istri. Ada kriteria yang tidak ada. Yang penting bernafas. Mengaku saya itu orang. Jadi dia punya makomnya itu sudah makom kuliah, tingkat tinggi. Ini orang sudah metafisik dia. Kalau kita kan masih sibuk dengan fisik kita. Dia sudah tidak lepas dari situ dia. Orangnya di situ sampai sekarang. Anaknya sudah 4. Istrinya, pokoknya dia kan ganteng sekali. Keren, badannya lebih tinggi. Keren. Tapi dia punya pola pikir begitu dia. Tapi istrinya itu biasa-biasa saja. Setelah dinikahi, semakin hari semakin membaik juga fisiknya ini. Karena perempuan itu cantik dengan tidaknya itu ditentukan oleh nanti suaminya. Jadi kalau dia kemudian standar pada saat dinikahi, pas setelah dinikahi kalau dia dapat laki-laki yang baik yang bisa membahagiakan dia akan cantik. Semuanya. Apalagi kalau dia sentuh sedikit dengan pesona make up. Saya ini habis isi pengajian di Natasha. Jadi di Lipo itu di lantai 1 itu ada ruangnya khusus untuk orang-orang salon kecantikan Natasha. Iya. Besar. Pegawainya ada lebih 30-an. Natasha itu. Pokoknya di situ ada dokternya, di situ ada apotekernya. Saya isi pengajian luar biasa itu caranya tentang teknologi kecantikan. Di situ dia berbicara sih. Saya isi pengajian. Kalau dia kan semangatnya itu tampil cantik sesuai warnamu. Ada di depannya Rabam itu yang dulu Rabam lama itu. Beauty. Ya kan? Bagus sih. Jadi kalau nanti kau cantik, kau dapat laki-laki yang jahat, kau akan cepat kelihatan tua. Cek saja nanti teman-temanmu. Kenapa dia tiba-tiba berubah ini? Berarti menderita itu. Kau kan tidak perlu ditanya, kau sebahagia tidak pernikahan, tidak perlu cukup kau lihat, ingat mukanya zaman dulu dan lihat mukanya sekarang. Kalau dia kehilangan semangat hidup berarti tersiksa itu. Kurang makan, pokoknya kurang segala-galanya. Begitu itu, kurang kasih sayang, terutama kurang kasih sayang. Tapi kalau di servis baik-baik kita punya istri, dia awet dia. Bawa jalan-jalan, ya kan? Meskipun hanya putari itu masjid al-alam saja. Ayo kita jalan-jalan, gak semangat zaman nih. Mau kemana kayaknya ikut saja. Pas lewat di masjid al-alam, foto-foto, ayo kita pulang. Dan lakinya kalau suami bawalah di Sari Lauka. Kalau tidak bisa naik tingkat sedikit Sari Laut nih. Kalau bisa naik tingkat sedikit bawa di Kampung Empan. Kasih naik tingkat sedikit bawa di Purwokerto. Begitu. Harus kalian nanti begitu. Jangan uangmu itu kau kasih begini. Kau cekai lehermu, jangan.
anggarkan itu untuk keperluan makanan enak-enak. Makan enak itu bagian dari ranting-ranting surga yang sudah jatuh di bumi. Kau makan itu. Jangan uangmu kumpul-kumpul. Kau makan enak juga. Agendakan itu perbulankan. Bawa istrimu, bawa anak-anakmu. Kalian juga begitu nanti. Jangan tidak makan enak, makan enak. Sekarang kita masuk yang tidak haid, baik itu anak-anak maupun yang menopause. Wallahi itu adalah surat At-Talaq ayat 4. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur. Jadi kalau kemudian dia itu adalah jenis perempuan yang tidak berdarah, dalam artian tidak haid nih, baik itu karena menopause maupun karena dia masih kecil, maka dia itu masa iddahnya itu adalah 3 bulan saja. 3 bulan saja. 3 bulan. Kalau yang tadi sini boleh 2 bulan, boleh 3 bulan. Kalau untuk masa Syafi'i berarti 3 bulan lebih. Sekitar masuk di bulan keempat baru. Bulan keempat di baru kamu bisa nikahi itu janda. Oke, bagus. Hikmahnya sebenarnya ini sebentar itu tapi tidak apa. Hikmahnya itu untuk memastikan tidak ada isinya ini. Tidak bisa ada kepastian kalau 1 minggu. Jangan sampai ada sisanya ini orang. Nanti repot itu kalau ada sisa di situ di dalam. Harus jelas dulu ya ada sisa ternyata. Berarti anak orang dulu, bukan anak saya itu. Berarti dia bernasab ke dulu supaya tidak kacau nanti siapa punya anaknya. Oh ini anaknya bin gado-gado. Nggak boleh toh. Inti masalah itu intinya untuk memastikannya. Ada hasil penelitian itu orang. Coba cari siapa yang ada kuota internetnya sambil kita menjelaskan. Periksa itu kan itu sidik jari kalau kita habis pegang itu orang perempuan belum dia merekam ini badannya merekam. Itulah kenapa kalau kita jabat tangan dengan orang bisa ada rasanya. Kalau nenek-nenek tidak kayak pegang batu kubur aja. Dingin pun tak terasa ya kan. Tapi kalau mau pegang kayak mereka kan kok bisa melayang itu. Bisa rasa kan? Dia teliti itu. Ambil sampelnya, setelah dia teliti rata-rata perempuan yang non muslim itu ada sampai 2 sampai 3 bahkan ada yang lebih 3 itu sampel sidik jari di badan wanita-wanita sampel non muslim. Setelah itu dia pindah. Dia ambil sampelnya wanita-wanita muslim di Amerika. Setelah diambil, rata-rata mereka itu wanita non muslim itu cuma 1 sampel, yaitu sampelnya pasangan saya mereka. Akhirnya dia teliti. Ternyata istrinya ada 3 sampel di badannya. Istrinya itu profesor. Akhirnya dia uji lab itu semua rambutnya anaknya. Ternyata anaknya itu cuma 1, tak diceraikan istrinya. Dia masuk Islam, bersyahadat. Setelah itu dia kemudian menikahi seorang wanita muslim. Robert Wilhelm, peneliti genetik. Jadi ini bisa membekas sidik jari saja bisa membekas kata dia 2 sampai 3 minggu itu masih bisa dideteksi siapa yang habis peluk-peluk kamu, siapa yang habis pegang-pegang kamu. Masih bisa direkam dia merekam luar biasa ini. Ada alatnya dia, ya kan? Apalagi kalau bukan hanya dikasih begini-begini, tapi sudah begini-begini. Maka harus dipastikan hitungan ini supaya nanti kalau ada bibit yang sudah tertanam bukan
jelas siapa yang menanam bibit itu, siapa yang menanam, dia harus menuai. Gitu. Begitu ya. Itu hikmahnya itu. Harus pastikan ini. Inti masa idah ini untuk memastikan ini perempuan ini siapa yang punya bibit di dalam. Makanya beda kan? Kalau yang KW tadi yang menopause itu 3 bulan saja, kalau ini bisa kurang bisa lebih dia hitungnya. Kalau masa yang agak ketat lebih dia lebih sampai 4 bulan menunggunya. Dipingit itu menderita. Sudah ada yang mau lamar kita belum selesai masa idah. Wanita hamil, ya kan? Kapan wanita hamil atau nifas? Kapan dia ini masa idahnya? Kira-kira? Supaya anaknya melahirkan. Sampai melahirkan, bagus. Sampai melahirkan. Tunggu melahirkan kan jelas bukan anakmu itu. Tunggu itu adanya orang dulu lahir baru kau nikahi mama. Wanita yang harap dinikahi sementara. Kan tidak baik juga pada pengantin. Berburu buncit. Adanya orang. Kamu bingung kan? Barang. Masa kamu ngomong begitu pada saat saya pengantinnya orang? Cepat nih, yang mengatakan lebih tinggi, yang mengatakan lebih rendah. Lebih rendah dia. Tidak apa-apa, bukan aib kalau kalian salah. Kenapa kira-kira lebih rendah? Sekarang yang mengatakan tadi lebih rendah, kenapa lebih rendah? Harus kau jawab secara argumentatif. Supaya cepat jelas, tidak ada fitnah lagi Pak, bahwa dia harus dinikahi cepat. Belum. Ada yang lain? Kenapa talak 1 dikasih lama? Talak 3 justru dia cepat. Bisa jadi Pak, kalau dalam 3 terkadang merasa suka sama suaminya karena 3 kali mereka. Kalau menurut saya tingkat perceraian pertama talak 1 masih ada, kemudian berujuk dengan suaminya yang sebelumnya. Kalau talak 3 sudah tidak ada lagi dengan berujuk dengan suaminya. Bersama dengan dia. Jadi karena dia sudah tidak memungkinkan juga kalau talak 3 itu sudah tidak memungkinkan untuk kembali. Tidak memungkinkan untuk kembali. Jadi cuma butuh 1 saja. Kalau ini kan ada sebenarnya satu bulan itu sudah bisa ditandai 1 bulan. Haid berarti sudah clear, tidak ada isinya itu perut, ya kan? Kenapa ada lagi ini? Nah, sudah ditandai itu bulan pertama, ada nih haid berarti tidak ada isinya. Kalau dia hamil nanti dengan saya berarti anakku ini kenapa ditambahkan ini? Karena ini kan dikasih waktu oleh syariat. Yang sampai dia habis ceraikan dia lihat istrinya dia jatuh cinta lagi boleh kembali. Kalau ini kan juga tidak mungkin dia kembali. Ini 1 kali aja. Kenapa lagi kamu siksa orang? Ini 1 kali aja dia. Stop. Sampai 1 kali, oh berarti tidak ada sini itu perut. Aman berarti. Boleh mendarat pesawat yang lain. Makro pertama ya. Ini adalah ta'lim. Ta'lim itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Supaya nanti di kampungmu kok kasih tahu begitu kayak saya kasih tahu. Kan tidak mungkin saya pergi lagi menjelaskan di kampung. Orang sini ah, ina. Mau toh. Pemerintah. Ina, gitu kan? Wanita yang melakukan cerai gugat atau khulu. Cerai gugat itu perempuannya yang membayar untuk dia diceraikan. Itu dia masa iddahnya itu sekali haid dia, khulu. Dia lebih ringan, lebih cepat daripada cerai haid biasa, cerai talak. Nah sekarang kita masuk wanita yang dicerai mati. Dicerai mati oleh suaminya yang pertama, kalau dia sedang hamil, maka sama tadi
Masa iddahnya itu sampai dia selesai melahirkan. Tak boleh nikahi kalau dia masih gendut. Itu nanya orang, biarkan dia selesai dulu itu sisa-sisa perjuangan masa lalu. Kalau tidak hamil 3 bulan. Kalau dia cerai mati, hamil tadi sampai lahir, ini tidak hamil, berapa dia masa iddahnya? 4 berapa? 4 bulan 10 hari. Iya, 4 bulan 10 hari kalau dia tidak hamil. Arba'ata ashhuri wa ashran. Dia itu masa iddahnya itu arba'ata ashhurin ashran. Jadi wa ashran. Jadi dia itu masa iddahnya itu, masa menunggunya, masa pinginnya itu. Tapi pingin jangan maksudnya di kamar terus, jangan juga pergi main-main di sekitar rumah itu. Yang penting jangan mencolok. Nah, sekarang kita masuk apa hikmahnya itu? Ada masa iddah. Tadi saya sudah sampaikan satu karena yang tadi. Untuk memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa. Yang kedua, untuk menghindari ketidakjelasan keturunan nanti yang berimplikasi kepada hukum waris. Yang berikutnya, bagian dari kemudian untuk menghambat orang untuk bercerai. Karena ada masa iddah kan, pikir-pikir lagi. Saking dijaganya syariat pernikahan oleh Allah, dibikinkan lagi aturan namanya masa iddah. Jadi begitu, saking maunya dijaga itu. Makanya nanti di pengadilan agama itu selalu perceraian itu dia lama prosesnya. Tanya-tanya nanti Pak Iqbal, kok dia ajar Pak Iqbal? Iya Pak. Tanya Pak Iqbal, Pak, lama gak kalau bercerai orang? Lama. Sengketa yang tercepat diurus itu adalah sengketa pemilu. Banyak uangnya di situ kalau kalian jadi pengacara. Sengketa terlama diurus itu dan sedikit uangnya adalah sengketa bercerai. Iya. Ada masa-masa juga. Kamu menikah 1 kali 4 boleh, 1 kali 3 boleh, 1 kali 2 boleh. Kalau tidak ada uangmu, tidak usah menikah. Hikmahnya masa iddah kebaca. Itu menarik pertanyaan. Kenapa laki-laki itu kok tidak ada masa iddahnya dia? Tidak ada masa iddah laki-laki ya. Jangan sekali-sekali kamu orang anak saya bicara masa iddah laki-laki. Bikin malu saya di luar topik kok. Jangan dosenmu Pak Rusnam. Kami bilang masa iddahnya laki-laki. Tidak ada masa iddah laki-laki. Laki-laki itu dia double gardan muka belakang. Double garda. Daud 99 istrinya. Daud ini, Nabi Daud. Nabi Musa dia nikahi 2 bersaudara. Dengan pembantu-pembantunya itu diambil semuanya. Datang Nabi Muhammad, tidak boleh 4 saja. Terlalu mabrak kok orang. Serahkan yang terlalu banyak. 4 saja. 4 misalnya. 4 saja. Islam datang itu 4 saja, jangan 99, jangan sampai nikahi 2 bersaudara. Kasihan kok peta konflik 2 orang bersaudara. Menikahi Rahmayana, menikahi Rahmayani juga. 1 kali 2 ya kan, daripada bingung mana istriku ini ya, kamu orang 13 ini kan repot begitu. Iya kan, pakai combo beli 1 dapat 5. Wah, jadi mana sekali ya. Jadi ada masih laki-laki ya. Ini kan mau dipastikan ini. Ini mau dipastikan ini
Kenapa boleh poligami tidak boleh poliandri? Karena kalau kemudian boleh poliandri, tidak jelas nanti keturunannya siapa. Kalau terlalu banyak yang mencangkut itu, ini siapa yang tanam nih? Ini sama siapa kak? Nggak tahu ya, pokoknya ada juga Pak Anu, ada Pak ini. Datang semua mencangkut itu siapa? Kamu orang Hompimpa saja. Oh. Yang menyendok. Tapi kalau kemudian sawahnya banyak, berarti kan? Kalau sawahnya banyak, petaninya satu, jelas tidak siapa yang tanam? Siapa yang sawah ini? Pak Rusnam. Siapa yang tanam? Ya Rusnam yang tanam. Kalau itu sawahnya siapa? Pak Rusnam lagi. Siapa yang tanam? Ya Pak Rusnam. Kenapa banyak sekali sawahnya? Oh banyak, mampu dia. Begitu, analoginya begitu. Jadi kalau laki-laki boleh punya banyak sawah, kebun, tapi kalau kemudian satu kebun tidak boleh dua yang punya. Nanti baku cangkul orang di dalam. Tidak boleh. Oke ya? Jangan lagi munculkan pertanyaan itu segera. Kalau muncul itu bikin malu kita. Tidak ada masa indah bagi laki-laki. Laki-laki itu boleh satu kali satu senikahi kamu. Kau harus siap poligami ya. Nah, gitu boleh. Makanya orang supaya untuk menjaga itu, maharmu minta nih mahar saya bukan barang, bukan uang. Saya hanya minta mahar tidak dipoligami selama sama-sama kuat, sehat dan jasmani tidak sakit. Mahar. Nanti kau